Ini untuk mematikan alarm yang kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga siap-siaplah ya sebelum adzan. Itu. Lingkan ghaddul basar. Ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat. Lihat silakan. Ketika yang dilihat tidak baik, palingkan. Bahkan seketika Anda beristighfar, mata melihat dipalingkan, lisan beristighfar. Wasari'u ila maghfirah. Quran surah 3 133. Bergegas dia istighfar. Itu keluar lihat ada aurat terbuka, palingkan. Astagfirullah. Salah. Dan cepat. Tingkat keimanan ditentukan pada kecepatannya. Cepat. Astagfirullah. Ini nggak ada jeda. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini menunjukkan masih bermasalah. Abwab, ya Allah, mohon bukakan aku pintu-pintu rahmatmu. Kalau jamaah itu satu atau banyak? Nah, ibu maksudnya apa? Kalau baca terjemah saja, apa masuknya lewat banyak pintu? Nggak lewat sana, keluar lagi. Permisi Pak, saya lewat sini. Keluar lagi, permisi. Tidak, apa demikian? Tidak. Karena masuk lewat satu pintu, ditawarkan oleh Allah bentangan pintu-pintu rahmat. Tadi kan satu, perubahan pada kebaikan. Yang kedua, rahmat Allah itu diberikan pada orang-orang yang mau mendekat kepada Allah agar diberikan kemudahan hidup. Ini saya ijazahkan sebentar amalan ya. Kalau sedang ada kesulitan, apa saja, ke masjid. Kalau ada masjid, ke masjid. Laki-laki ya, kalau ibu cukup di rumah, tidak apa-apa, ambil dari wudhu, sholat. Laki-laki ke masjid. Ya, ada kesulitan apa? Mau kerja, mau melamar kerja, melamar anak orang, ya, mau ujian, ke masjid. Sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Niatkan dari sejak masuk. Kalau kata Imam Nawawi itu, kalau sudah baru masuk masjid, itu sudah berniat i'tikaf untuk memohon sesuatu. Ya, baru masuk tuh. Itu ada nanti di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Jadi begitu Anda masuk, niat Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu. Allah balik tanya, rahmat mana yang kau inginkan ya hambaku? Nah, apa yang mau kita minta? Apakah perubahan jadi lebih baik, pengampunan dosa, atau yang kedua? Yang kedua itu solusi dari berbagai masalah, jalan keluar. Ya, dililit utang piutang misalnya. Ada masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, datang minta. Ambil wudhu, salat 2 rakaat, minta sama Allah. Dunianya lepaskan, jadi jangan dibawa ibadah ke arah dunia. Serahkannya ke Allah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Engkau yang memerintahkan, engkau yang berjanji. Kalau saya biasa mengatakan begini, ya Allah, engkau perintahkan, aku lakukan. Engkau minta kepadaku, aku kerjakan. Engkau berjanji, engkau tidak mungkin tidak menepati janjimu. Kalau dengan semua apa yang telah aku kerjakan belum mampu menghadirkan rahmatmu kepadaku, mohon tunjukkan padaku saatnya dengan cara apa lagi aku mesti menyembah padamu. Minta. Jadi jangan ditarik ke urusan dunia. Sholatnya untuk memudahkan pekerjaan, sholatnya melunasi utang, nggak usah. Ya, itu biarkan Allah dengan rahmatnya memberikan anugerah pada kita. Yang penting kita ikuti saja sholatnya. Kata Nabi, kerjakan apa, lakukan. Ya, maka ketika kita sholat, niatkan salah satunya mendapat rahmat Allah. Allah maha tahu pengabulannya. Itu yang dimaksud Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai', sungguh di antaramu yang hidup pasti akan mendapat ujian, pasti. Ya, minal khauf, ada yang sedang gelisah. Ini wajahnya kayak orang-orang senang padahal hatinya mungkin sedang gundah. Ya, mungkin sedang ada persoalan, sedang pengen nyari ketenangan. Ada yang demikian. Wal ju', ada yang sedang nahan lapar. Wa naqsim minal amwal, ada yang kekurangan harta benda. Kemarin gagal proyek, sekarang datang pun bawa utang, harap-harap sedekah, macam-macam. Ada. Ya. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang sebagian koleganya meninggal. Wat thamarat, ada yang hasil kerja kerasnya diambil orang. Tuh kan? Ya, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira pada yang sabar menjalani itu. Ini memang ayatnya unik ini. Ada orang bermasalah tapi sabar dan gembira. Biasanya kalau sedang dapat masalah, gembira atau sedih? Sedih ya? Nah, ini ayatnya unik. Ada orang punya masalah malah gembira. Karena perintahnya berikan kabar gembira pada orang yang mendapat masalah itu. Ya, dan dia sabar menerimanya. Jadi ada orang yang memahami. Nanti mungkin lain waktu kita ngaji fikih musibah ya. Kan belum pernah ya.
Itu aja yang relate dengan kehidupan kita aja. Kan belum pernah dibahas coba. Fikih musibah, fikih setan kan jarang tuh. Ya, belum pernah kan? Malaikat disebut-sebut, setan nggak pernah tahu. Gimana cara menghindarinya? Ya, nah, ini kan paling penting yang kita hadapi dalam keseharian. Jadi ada orang-orang unik yang ketika ada masalah malah gembira. Karena diaku sebagai hamba. Alhamdulillah saya diaku oleh Allah, karena itu saya diberi ujian. Karena tidak mungkin Allah ngasih ujian, ya kecuali pada yang sanggup menjalaninya. Jadi kalau kita nggak dinilai, nggak diaku sanggup oleh Allah, nggak mungkin dapat ujian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau nggak sanggup nggak akan dikasih. Ketika diberikan itu berarti kita dinilai oleh Allah sanggup menerimanya. Syukur. Ada orang yang gembira begitu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini rumusnya. Jadi ketika mendapatkan itu dia sudah tahu ukurannya. Ya, ini semua bersumber dari Allah. Allah pasti kasih solusinya. Nah, orang yang punya sikap awal demikian, maka dipuji oleh Allah. Saat orang lain mengeluh, saat orang lain meratap, bahkan bertanya, kenapa mesti saya ya Allah? Ya, memang kamu. Ini saya kasih rahasia besar di dalam Al-Quran tentang ujian. Tolong catat. Ini diantara kita saja ya. Saya kasih pengantar dulu ini. Ini kita belum mulai nih. Kita antarkan dulu. Ini di sini ada X, ini ada Y. Saya nggak tanya kelihatan enggak ya. Udah lewat tuh. Sini. Bismillah. Fokus baik-baik sini. Setiap kita yang hidup pasti punya harapan kan ya? Punya keinginan ya? Awas. Orang hidup pasti punya keinginan. Ya, seseorang yang tidak pernah punya keinginan berarti nah berarti kehidupannya tidak berwarna ya. Perhatikan kalimatnya. Yang kuliah ingin lulus, lulusnya ingin kumlot, ingin baik dan sebagainya. Ibu pengen anaknya baik dan seterusnya. Semua punya harapan. Nah, di sini ada harapan, saya tuliskan Y-nya di sini. Ini harapan, keinginan. Ini marwahnya. Ya, kita sering sebut cita-cita dan seterusnya. Apakah itu bentuknya materi, fisikal, ataukah intelektual, ataukah spiritual supaya dapat surga dan sebagainya. Intinya setiap orang punya ini. Nah, untuk mempercepat dan mempermudah kita mendapatkan ini, maka kita mencoba terkoneksi dengan yang punya akses kan? Untuk mempercepat itu. Rumus logikanya kan begitu ya? Baik ya, Anda ingin dapat melamar pekerjaan, terus Anda coba cari koneksi orang yang mudah menyampaikan lamaran Anda pakai pekerjaan itu. Ya, itu rumusnya kan? Anda kenal dengan direktur, aksesnya lebih cepat, kan? Nah, maka dalam mewujudkan itu pun secara naluriah kita dibaca itu oleh Allah karena Allah pencipta kita. Maka disampaikanlah oleh Allah kepada kita dengan formulasi yang disebut doa namanya. Doa itu diantara fungsinya selain menjadikan harapan menjadi ibadah. Pas ya? Doa itu menjadikan apa yang kita harapkan punya nilai ibadah. Sehingga beruntungnya sebagai muslim berharap saja sudah dapat pahala. Di mana ditemukan konsepsi begitu? Orang berharap dapat pahala. Ya? Jadi bagaimana menjadikan harapan dan cita-cita itu punya nilai di hadapan Allah? Salah satunya sertakan dalam doa. Itulah sering kita katakan ya Allah A, ya Allah B, ya Allah C dan seterusnya. Jelas sampai sini? Baik, ini dulu ya. Satu, doa. Jadi kalau kita biasanya menginginkan sesuatu, punya harapan tertentu, secara fitrah pasti berdoa. Itu fitrahnya. Paham ya? Baik. Ya Allah, saya ingin lulus ya Allah dalam ujian nanti dengan IPK 4 misalnya. Boleh kan berdoa? Sah ya? Nah, pertanyaan saya, apakah ketika seseorang itu berdoa, besoknya langsung lulus IPK 4? Tidak. Nah, apa ukuran yang menjadikan doa itu bisa diketahui, dikabulkan? Ukurannya apa? Standarnya apa? Maka dia mesti melewati jalan, ya, jalan dari doa ini, ya, lewati dulu jalannya supaya sampai ke harapan ini. Saya pengen lulus IPK 4,
yang kuliah, doa. Bagaimana cara mendapatkan ini? Kan nggak mungkin doa malam besoknya langsung diwisuda. Tidak. IPK 4. Kenapa? Karena berdoa. Rektornya mimpi tadi malam diperintah kasih IPK. Nggak mungkin. Melanggar ketentuan, kan? Maka apa yang terjadi kemudian? Dia harus melewati tahapan belajar. Di sini ada apa? Ujian. Nah, perhatikan cara memahaminya. Ujian ini disiapkan bukan ingin menyulitkan seorang pelajar agar rumit belajarnya, bukan. Tapi dijadikan sebagai jembatan supaya sampai ke wisuda lulus ini. Sebab kalau nggak ada ujian, nggak akan lulus, nggak akan wisuda. Ya, ada orang ikut wisuda, nggak pernah ujian. Yang lain tanya, ya kok nggak pernah ujian lulus ya? Ya kan? Pasti lewat dulu, lewatin ujian ini, baru lulus. Ya, nah ujian ini muncul karena doa. Kalau nggak ada doa, nggak akan ada ujian. Ya, doa ini muncul karena ada harapan. Seseorang berharap lalu berdoa. Dalam mengabulkan doa ini, Allah berikan jembatan untuk dipijak nih sampai ke doa kamu sana. Pijak itu 1, 2, 3. Nah, yang kita pijak itu yang disebut ujian namanya. Nggak mungkin ada siswa lulus di sini, ya, melewati ini. Ya, kalau tidak mendapatkan akhirnya ini. Jadi kalau dia ingin ke sini, dia pasti harus lewatin ini dulu. Jadi pengabulan doa kita itu letak pertamanya terletak pada ujian. Pengertian terbaliknya, kalau Bapak Ibu sedang dapat ujian, itu hasil doa sendiri. Paham nggak? Kenapa doa begitu? Itulah doanya. Ya, diujinya sesuai dengan harapan, keinginannya itu ya Allah kasih ujiannya begitu. Ya, paham nggak? Nah, makanya saya kembali ke ayat ini yang saya antarkan dulu. Makanya orang-orang yang sedang diuji itu cenderung gembira kalau paham ayat ini. Kenapa? Karena apa yang dia minta sedang dikabulkan. Prosesnya sedang diantarkan. Cuman pertanyaannya begini, pertanyaannya, ketika dikasih jalannya untuk mencapai harapan ini, mau dipijak nggak? Mau dijalani nggak? Kadang manusia tuh aneh nih. Pada tunjuk orang kan tunjuk diri sendiri kan? Ya, manusia tuh aneh. Kenapa? Dia minta, terus Allah mau kabulkan. Ketika mau dikabulkan, nggak mau ke situnya. Aneh nih. Ini ada pintu. Dia minta, ya Allah, aku minta snack lah gitu kan? Enggak, contoh ini, contoh. Jangan diambil itu. Ada pintunya, tinggal dibuka aja. Ya udah, kamu jalan ke sana, buka pintunya, snacknya dapat. Gak mau ya Allah, pengennya snack bukan pintu. Kan mesti ada jalannya. Nah jadi, jika kita menghadapi satu persoalan dalam kehidupan dan kita sedang berada di dalamnya, yakinkanlah pada diri kita bahwa ujian itu sesungguhnya jembatan untuk mengantarkan pada harapan yang kita doakan. Cara memahaminya begitu. Nah, karena itu orang-orang dulu selalu gembira kalau ada masalah. Alhamdulillah, doa saya sebentar lagi dikabul. Karena jembatannya sudah ada. Nah, orang yang berpikir seperti itu dan menyimpulkan demikian itu dipuji oleh Allah karena paham substansi kehidupan. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Maka orang-orang yang seperti ini cara berpikirnya, alhamdulillah engkau titipkan masalah kepadaku bukan kepada yang lain. Terima kasih ya Allah, ini mempercepat terkabulnya doaku. Terima kasih ya Allah, engkau titipkan padaku bukan pada yang lain, karena engkau nilai aku sanggup menjalaninya. Karena kesimpulan itu hadir dalam diri kita, dipuji oleh Allah di kalangan malaikat-malaikatnya. Ya. Kemudian setelah pujian itu datang, warahmat, rahmat diturunkan pada orang itu. Saat rahmat diturunkan, wa ulaika humul muhtadun, solusi langsung diberikan. Nah, jadi kalau ini hadir dalam kehidupan kita, insya Allah masalah pun walaupun banyak, Pak, nggak terasa ada masalah. Jadi yang besar langsung jadi kecil. Yang hebat tuh begini, saat akan kita hadapi, Allah sudah kecilkan. Sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Seakan-akan nggak punya masalah, karena kesimpulan kita sudah begini. Jadi semua ringan dalam kehidupan. Itu levelnya sama, Ustadz juga demikian. Ini saya belum ngajar, udah banyak masalah nih. Tuh. Masalah Anda, saya yang harus terlibat di dalamnya, gitu kan? Nggak apa-apa. Tapi ini yang saya ingin maksudkan, kita share ini dulu, sehingga hidup itu bisa dinikmati.
Ya, hidup kok banyak mengeluh. Konsep hidup itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu sejak Adam turun, Bu. Ya qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Adam sekarang turun ya, Hawa turun, kehidupan di bumi dimulai. Ikuti petunjuknya aja. Petunjuknya ikuti, kalau ada musibah begini perasaannya. Kalau sedang senang syukur. Kalau sedang begini sabar. Ikuti aja. Maka kalau engkau ikuti petunjuk, jalani kehidupan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak akan pernah gelisah. Lawan dari gelisah itu tenang. Walahum yahzanun dipastikan tidak akan pernah sedih. Lawan dari sedih senang. Jadi konsep hidup di dunia itu ya senang dan tenang. Ya di rumah tangga senang, tenang. Kalau sedang tidak senang, tidak tenang, ada petunjuk yang tidak dibaca. Sebelum nikah nggak dikaji dulu, saat menikah nggak didalami. Coba ibu selama jadi istri, berapa coba tanggung jawab istri itu? Apa saja ayat Quran terkait dengan tanggung jawab ibu? Apa saja persoalan rumah tangga yang disebutkan di Quran? Nah itu mungkin jarang dibaca. Dalam mencari pekerjaan, ya coba dicek ayatnya, coba dicek hadisnya, itu petunjuknya. Demikian saat mengalami kehidupan seperti ini. Jadi konsepnya sederhana. Di sini senang, di sana, di mana-mana. Oh iya. Tuh ya. Nah itu rahmat yang kedua. Yang ketiga, saya cepat. Ya, saya cepat.